Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Prayogi. Lalu ada teman saya, ada Ahmad Fanani. Di sini saya menjelaskan tentang cybersecurity framework pada mata kuliah keamanan dunia maya. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang apa itu cybersecurity, di sini kita akan bercerita dahulu tentang data. Data adalah aset paling berharga yang merupakan alasan mengapa keamanan data telah menjadi agenda secara internasional. Pelanggaran data dan kegagalan keamanan dapat menempatkan ekonomi dunia pada risiko keamanan cyber. Lalu, menyadari perlunya keamanan nasional dan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Presiden Amerika itu, Serikat mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengembangkan kerangka kerja cybersecurity untuk membantu mengurangi risiko dunia maya. Lalu apa sih cybersecurity framework? Adalah kerangka kerja keamanan teknologi informasi. Lalu di sini kami akan menyampaikan materi tentang cybersecurity framework, yaitu ada improving critical infrastructure cybersecurity, yaitu meningkatkan infrastruktur kritis cybersecurity. Lalu yang kedua nanti kita membahas tentang kenapa cybersecurity framework. Yang ketiga ada type of cybersecurity framework, yaitu jenis cybersecurity framework. Yang keempat ada cybersecurity framework komponen, yaitu komponen kerangka kerja cybersecurity. Lalu ada step 2 implementation framework, yaitu langkah untuk menerapkan framework. Lalu coordinating of framework implementation, yaitu koordinasi implementasi framework. Lalu selanjutnya kita akan membahas pentingnya kerangka kerja cybersecurity dan mengapa diperlukan dalam sebuah organisasi. Maka di sini saya akan memberitahu tentang berbagai jenis kerangka kerja yang bergerak. Lalu saya akan memberikan tahu tentang komponen kerangka kerja cybersecurity yang membentuk semuanya. Dan setelah membahas kerangka kerja, nanti di tahap teman saya Fanani akan menjelaskan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menerapkan kerangka kerja dalam suatu organisasi. Meningkatkan infrastruktur kritis cybersecurity. Pada bulan Februari tahun 2003, yaitu ON3636 yang meningkatkan keamanan cyber infrastruktur. Perintah tersebut mengarahkan NIST untuk bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka kerja sukarela berdasarkan pedoman dan praktis standar yang ada untuk mengurangi risiko cybersecurity infrastruktur penting. Lalu Undang-Undang meningkatkan keamanan cyber tahun 2014 memperkuat eksekusi NIST dari pesanan ON3636, aturan yang dibuat melalui kolaborasi antara industri dan pemerintah. Kerangka kerja sukarela terdiri dari pedoman dan juga praktis. Selanjutnya, mengelola dan mengurangi risiko cybersecurity. Seperti Amerika dulu itu Menteri Perdagangannya akan mengarahkan Direktur Institusi Standar dan Teknologi Nasional harus memimpin mengembangkan kerangka kerja untuk mengurangi risiko cyber menjadi kritis. Kerangka kerja cybersecurity harus mencangkup seperangkat prosedur, metodologi standar, dan proses yang menyelaraskan bisnis kebijakan dan pendekatan teknologi untuk mengatasi risiko cyber. Kerangka kerja cybersecurity harus menggabungkan standar konsensus sukarela dan praktis terbaik industri semaksimal mungkin, sehingga kerangka kerja akan membantu organisasi lebih memahami, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan cyber. Lalu kenapa cybersecurity framework? Cybersecurity framework yang akan membantu dan menentukan kegiatan
mana yang paling penting untuk memastikan operasi kritis dan pemberian layanan pada giliran yang akan membantu memprioritaskan investasi dan memaksimalkan dampak dari setiap. Misalnya uang yang dihabiskan untuk keamanan cyber yang menghasilkan pergeseran dan kepatuhan tindakan dan menentukan hasil dengan menyediakan bahasa umum untuk mengatasi keamanan resiko cyber security. Lalu ini adalah jenis kerangka kerja cyber security, yaitu ada 4, ada PCI DSS, lalu GIS yaitu Critical Security Control, lalu ada ISO 27701, lalu ada 27002, lalu ada NIST Framework. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu kerangka kerja pertama adalah PCI-DSS yang merupakan singkatan dari Industri Kartu Pembayaran dan Standar Keamanan Data. Itu adalah seperangkat kontrol keamanan yang diperlukan untuk menerapkan keamanan akun pembayaran yang dilindungi, dirancang untuk melindungi kartu debit, kartu kredit, dan juga transaksi kartu tunai. Kerangka kerja yang kedua adalah CIS, yaitu singkatan dari kontrol keamanan kritis, yaitu mengatur kegiatan yang ditentukan untuk perlindungan cyber yang memberikan secara khusus dikenal karena pendekatan untuk menghentikan serangan yang paling tak terhindar dan berbahaya. Saat itu keuntungan utama dari kontrol adalah bahwa kegiatan organisasi dan lebih sedikit dengan kegiatan yang lebih tinggi. Lalu jenis kerangka kerja yang ketiga itu ada ISO 27001 dan 2072, adalah organisasi internasional untuk standarisasi. Sekarang rekomendasi praktis terbaik untuk manajemen keamanan informasi dan elemen program keamanan informasi berasal dari kerangka kerja ini. Lalu yang terakhir itu ada NIST Framework. Hasil tidak sedikit kita memiliki kerangka kerja NIST Framework dibuat untuk mengimprovisasi keamanan cyber infrastruktur kritis dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan organisasi untuk mengelola risiko keamanan cyber sambil memanfaatkan metodologi dan proses standarnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang ISO 2071 dan 27002. Jadi keamanan informasi adalah tentang melindungi suatu informasi melalui pemilihan security control yang sesuai. Keamanan informasi inilah yang akan menyimpan informasi berharga, menjauhkan dari bahaya pencurian atau penyalahgunaan informasi. Nah, ini adalah gambaran beberapa elemen dari keamanan, yaitu mencangkup tentang people sebagai yang menggunakan informasi atau memiliki kepentingan dalam keamanan informasi, termasuk owner, manager, dan staff, dan juga klien. Lalu yang kedua yaitu proses, adalah alur kerja dan juga langkah-langkah atau aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu yang ketiga itu ada teknologi, di mana keamanan cyber itu mencakup tentang teknologi. Lalu di sini ada ISO. ISO membentuk sistem khusus untuk standarisasi dunia. ISO adalah jaringan badan standar nasional lebih dari 1.160 negara atau lebih dari 201.840 standar telah dipublikasi sejak 1945-7. Lalu ISO 2070
71 ini secara resmi menentukan bagaimana didirikan ISMS yang diadopsi dari IMS adalah keputusan strategis. ISMS adalah Informasi Security Management System, merupakan mekanisme jaminan manajemen untuk keamanan aset informasi. Nah, untuk keamanan informasi ini terdiri dari 3 aspek, yaitu availability, integrity, dan juga confidentiality. Saya menjelaskan dari yang confident dulu, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan maksudnya itu gini, kalau teman-teman punya data yang sifatnya privasi, misalnya KTP lalu nomor KK, kamu atau mungkin yang lain, ini yang privasi, benar-benar privasi, anggap aja waktu kita daftar kuliah lalu kita melakukan isi data, atau bahkan disuruh upload foto KK gitu atau KTP, kan otomatis data-data tersebut ada di dalam database. Nah, itu data tersebut sesuatu data yang berharga bagi kita. Jangan sampai ada orang lain tidak seharusnya tahu lalu bisa tahu gitu. Lalu yang kedua itu integrity. Integrity itu keutuhan. Maksudnya keutuhan itu adalah data yang seharusnya, misalnya data yang seharusnya nilainya A lalu berubah menjadi B atau C tanpa sepengetahuan si pemilik data, yaitu jadi disebut keutuhan bermasalah, kecuali kalau yang merubah itu si pemilik akun sendiri. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Lalu yang availability yaitu ketersediaan. Ketersediaan maksudnya sebuah sistem melayani kita sebagai penggunanya. Contohnya, seorang mahasiswa harus mengakses sistem akademik karena ingin mendapatkan transkrip nilai miliknya gitu. Lalu atau mungkin waktu kita memilih KRS guna mengajukan kuliah gitu. Nah, tiba-tiba di waktu tersebut ada seorang penyerang atau attacker yang berhasil masuk, lalu sisi server dan server itu di shutdown gitu, kayak kena serangan DDoS dan sebagainya. Nah, artinya hal ini jelas akan merugikan bila server sistem tersebut tidak dapat diakses untuk waktu tertentu. Seperti itu. Lalu standar sistem kepentingan standar sistem ini yaitu manajemen keamanan informasi dikelompokkan dari seri ISO. Seri ISO terdiri dari beberapa macam, yaitu ada 27.000, ada yang mencakup ISMS Overview and Vocabulary, lalu ada ISO 2071, ada ISM Requirements, lalu ada ISO 2007 ada Code of Pacific for ISM, dan masih banyak lagi. Lalu sini akan saya menjelaskan tentang ISO 2072 adalah standar keamanan informasi, teknologi, teknik keamanan, kode praktek untuk manajemen keamanan informasi. Lah, praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi ini untuk digunakan melakukan inisiasi atau implementasi atau perawat sistem manajemen keamanan informasi. Ini mencakup manajemen keamanan informasi, inisiasi, perawatan, dan pengembangan. Lalu di sini struktur dari standar ISO ini berisi 11 pengendalian keamanan klausa kolektif mengandung total 39 kategori dan satu klausa pengendalian yang mengendalikan penilaian risiko dan perawatan. Nah, 11 klausa itu adalah sebagai berikut, yaitu security policy, yaitu kebijakan keamanan, lalu organizing informasi security, yaitu mengorganisir keamanan informasi, lalu ada asset management, yaitu manajemen aset, lalu human resource security, yaitu
keamanan sumber daya manusianya. Lalu physical and environment security, yaitu keamanan fisik lingkungan. Lalu ada communication and operation management, yaitu manajemen komunikasi dan operasi. Lalu ada access control, yaitu pengendalian akses. Ada informasi sistem security, informasi sistem acquisition and development and maintenance, yaitu akuisisi, pengembangan, dan perawatan sistem informasi. Lalu ada informasi security incident management, yaitu manajemen insiden, keamanan informasi. Dan yang ke-10 ada business continuity management, yaitu manajemen kontinuitas bisnis. Lalu ada compliance, yaitu pemenuhan. Selanjutnya penjelasan tentang NST framework. Nah, ini adalah NST yang paling populer di antara kerangka lainnya. Nah, sekarang dari semua kerangka kerja yang baru saja kita bahas adalah NST. Kerangka kerja paling populer dikembangkan pada Februari 2013 setelah Presiden AS itu melaksanakan ketertiban yang dirancang untuk mengatasi tantangan nasional dan ekonomi. Lalu NST Security Framework for Improving Critical Infrastructure ini merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi pada aktivitas keamanan cyber dan dipertimbangkan risiko keamanan cyber sebagai bagian dari proses manajemennya. NST Framework ini memiliki 7 tahapan, nantinya akan dijelaskan oleh teman saya secara detailnya. Dari 7 tahapan tersebut, NST Framework adalah cara untuk menstandarisasi security dan manajemen risiko di dalam organisasi. Dengan ISO 2071 yang rigid dan ketat karena memiliki banyak persyaratan khusus untuk memenuhi kepentingan sertifikat ISO, CSF ini dapat diaplikasikan secara fleksibel dan lebih mudah dipahami dan diterapkan karena framework disusun dengan perspektif teknologi sehingga bisa langsung diimplementasikan sesegera mungkin bila memang dibutuhkan deployment secara cepat. Lalu tujuannya kerangka kerja security diprioritaskan pendekatan yang fleksibel, hemat biaya, membantu mempromosikan perlindungan ketahanan infrastruktur penting sektor lain yang penting bagi keamanan ekonomi dan juga nasional. Jadi untuk lebih jelasnya apa NST Framework nanti akan dijelaskan teman saya. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan jelaskan teman saya Ahmad Fanani. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Nandang. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang komponen kerangka cyber security. Komponen kerangka cyber security terdiri dari 3 bagian, yaitu framework implementation tier, framework core, framework profile. Hasil cyber security ini yang diinginkan adalah menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami, memandu organisasi dalam pengelola dan mengurangi risiko keamanan siber mereka dengan cara yang melengkapi proses keamanan siber dan manajemen risiko organisasi yang ada. Framework implementasi tier merupakan kerangka kerja bagian keamanan di sebuah organisasi. UBIN menggambarkan sejauh mana praktik manajemen risiko cybersecurity di organisasi menunjukkan karakteristik yang didefinisikan dalam kerangka UBIN berkisar dari partial hingga adaptif, menggambarkan peningkatan tingkat ketelitian dan seberapa baik keputusan risiko cybersecurity terintegrasi menjadi keputusan risiko yang lebih luas dan sejauh mana organisasi berbagi dan menerima cybersecurity. Informasi dari pihak eksternal dan tidak selalu mewakili tingkat kematangan organisasi harus menentukan yang diinginkan
bahwa tingkat yang dipilih memenuhi tujuan organisasi, mengurangi risiko cybersecurity ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi dan layak untuk diimplementasikan secara fisikal dan sebaliknya. Framework Core adalah seperangkat kegiatan cybersecurity yang diinginkan dan hasil yang diatur dalam kategori dan selaras dengan referensi yang diinformasikan kerangka kerja atau dirancang untuk menjadi intuitif dan bertindak sebagai lapisan terjemahan untuk memungkinkan komunikasi antara tim multidisiplin dengan menggunakan bahasa sederhana dan non-teknis. Inti terdiri dari 3 bagian: fungsi, kategori, dan subkategori inti. Mencakup 5 fungsi tingkat tinggi: mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan. 5 fungsi ini tidak hanya berlaku untuk manajemen risiko cybersecurity, tetapi juga untuk manajemen risiko secara keseluruhan. Inti meminta organisasi untuk mengidentifikasi proses apa dan aset apa yang perlu dilindungi sekarang. Setelah menilai bahwa Anda perlu menemukan perlindungan apa yang tersedia, maka Anda perlu mencari tahu teknik apa yang dapat mengidentifikasi ancaman dan teknik apa yang dapat mengandung dampak dari suatu insiden, dan akhirnya inti akan mendefinisikan teknik apa yang dapat mengembalikan kemampuan organisasi sebelum serangan. Sekarang mari selami lebih dalam fungsinya untuk melihat apa fungsi-fungsi ini sebenarnya dan apa yang sebenarnya dilakukan. Tujuan mereka melayani fungsi berada pada tingkat abstrak tertinggi yang termasuk dalam kerangka kerja. Mereka bertindak sebagai tulang punggung kerja kerangka kerja atau bawah semua elemen lain diatur di sekitar. Identify. Fungsi pertama diidentifikasi, membantu mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko cybersecurity, sistem, data aset, dan kemampuan kegiatan. Dan fungsi identifikasi adalah dasar untuk penggunaan yang efektif dari kerangka kerja, memahami konteks bisnis, sumber daya yang mendukung fungsi penting, dan risiko keamanan siber terkait, memungkinkan organisasi untuk fokus dan memprioritaskan upayanya konsisten dengan contoh. Strategi manajemen risiko. Kategori hasil dalam fungsi ini termasuk manajemen aset, manajemen risiko lingkungan, bisnis, dan penilaian risiko sekarang. Protect. Fungsi perlindungan sehingga untuk mengembangkan dan menerapkan perlindungan yang tepat untuk memastikan pemberian layanan penting. Fungsinya untuk melindungi, mendukung kemampuan untuk membatasi atau mengandung dampak dari contoh peristiwa keamanan siber potensial. Dari kategori ini adalah mengidentifikasi, manajemen, dan kesadaran kontrol akses, dan melatih proses perlindungan, informasi keamanan, data, dan prosedur pemeliharaan dan teknologi pelindung. Respon. Fungsi respon ini untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang tepat untuk mengambil tindakan mengenai insiden cybersecurity yang terdeteksi. Fungsi respon mendukung kemampuan untuk menahan dampak dari insiden keamanan siber potensial. Kategori hasil dalam fungsi ini termasuk komunikasi, perencanaan respon, analisis, mitigasi, dan perbaikan. Recover. Fungsinya adalah untuk pemulihan sekarang, untuk mengembangkan dan menerapkan kegiatan yang tepat untuk mempertahankan rencana ketahanan dan memulihkan kemampuan atau layanan yang terganggu karena insiden keamanan siber. Fungsi pemulihan mendukung operasi normal tepat waktu untuk mengurangi dampak dari insiden cybersecurity. Contohnya,
Kategori hasil dalam fungsi ini termasuk peningkatan perencanaan, pemulihan, dan komunikasi. Fungsi dipilih karena mereka mewakili 5 pilar utama untuk program cybersecurity yang sukses dan holistik. Mereka membantu organisasi dalam dengan mudah mengekspresikan manajemen risiko cybersecurity mereka pada tingkat tinggi dan memungkinkan keputusan manajemen risiko. Framework profil. Oke, sekarang mari kita pahami komponen terakhir dari kerangka NIST dan NIST merekomendasikan bahwa kerangka kerja disesuaikan dengan cara yang memaksimalkan nilai bisnis bahwa kustomisasi disebut sebagai profil. Profil adalah sebuah penyelarasan unik organisasi mereka dari persyaratan dan tujuan organisasi mereka, selera risiko, dan sumber daya terhadap hasil yang diinginkan dari profil inti kerangka kerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan postur cybersecurity dengan membandingkan profil saat ini dengan profil target. Profil target adalah tentang mengoptimalkan kerangka kerja cybersecurity untuk melayani organisasi dengan baik. Kerangka kerja bersifat sukarela sehingga tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya. Salah satu cara mendekati profil adalah untuk organisasi, yaitu memetakan tujuan, misi, persyaratan cybersecurity mereka, dan metodologi operasi bersama dengan praktik saat ini terhadap subkategori kerangka kerja, atau membuat profil keadaan saat ini dengan persyaratan dan tujuan yang dapat dibandingkan dengan keadaan operasi organisasi saat ini. Untuk mendapatkan pemahaman tentang kesenjangan antara keduanya, maka kita akan bahas langkah-langkahnya berikut. Langkah-langkah untuk menerapkan kerangka. Priorities and scope. Memprioritaskan ruang lingkup organisasi, mengidentifikasi tujuan, misi bisnisnya, dan prioritas organisasi tingkat tinggi. Dengan informasi ini, organisasi membuat keputusan strategis mengenai implementasi cybersecurity dan menentukan ruang lingkup sistem dan aset yang mendukung lini bisnis yang dipilih atau memproses kerangka kerja dapat disesuaikan dengan mendukung berbagai lini bisnis atau proses dalam suatu organisasi yang mungkin memiliki kebutuhan bisnis yang berbeda dan toleransi risiko. Orient merupakan langkah kedua, yaitu untuk mengarahkan diri Anda setelah ruang lingkup program cybersecurity telah ditentukan untuk lini bisnis atau proses organisasi, mengidentifikasi sistem terkait dan persyaratan, peraturan, aset, dan pendekatan risiko keseluruhan. Organisasi kemudian berkonsultasi dengan sumber untuk mengidentifikasi ancaman dan keterangan yang berlaku untuk sistem dan aset tersebut. Yang ketiga, create and current profile adalah membuat profil organisasi saat ini, kemudian mengembangkan profil organisasi saat ini dengan menunjukkan kategori dan hasil subkategori mana dari kerangka kerja atau kerangka kerja saat ini yang sedang dicapai. Jika hasil sebagian telah tercapai, mencatat fakta ini akan membantu mendukung langkah apa selanjutnya dengan memberikan informasi dasar. Conduct a risk assessment adalah melakukan penilaian risiko
Penilaian ini dapat dipandu oleh manajemen risiko keseluruhan organisasi. Memproses kegiatan penilaian risiko kami sebelumnya organisasi menganalisis lingkungan operasional untuk membedakan kemungkinan peristiwa keamanan siber dari dampak peristiwa tersebut terhadap organisasi. Penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan menggunakan informasi ancaman siber dari sumber internal dan sumber eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan dan dampak peristiwa keamanan siber. 5. Create a target profile. Membuat profil target. Organisasi membuat profil target yang berfokus pada penilaian kategori kerangka kerja dan subkategori yang menggambarkan organisasi hasil cybersecurity yang diinginkan. Organisasi juga dapat mengembangkan kategori dan subkategori tambahan mereka sendiri untuk memperhitungkan risiko organisasi yang unik. Organisasi juga dapat mempertimbangkan pengaruh dan persyaratan pemangku kepentingan eksternal seperti entitas, sektor, pelanggan, dan mitra bisnis ketika membuat profil target. 6. Determine, analisis, dan prioritas gap. Menentukan analisis dan memprioritaskan kesenjangan organisasi membandingkan profil saat ini dan profil target. Untuk menentukan kesenjangan, selanjutnya menciptakan rencana tindakan yang diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan tersebut yang mencerminkan biaya dan manfaat apa saja dan risiko. Pendorong misi untuk mencapai hasil dalam profil target organisasi, kemudian menentukan sumber daya termasuk pendanaan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan menggunakan profil. 7. Implement action plan adalah rangka terakhir, yaitu menerapkan rencana aksi organisasi, menentukan tindakan mana yang harus diambil untuk mengatasi kesenjangan jika ada yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya, dan kemudian menyesuaikan praktik cybersecurity saat ini untuk mencapai profil target. Untuk panduan lebih lanjut karena kerja mengidentifikasi contoh-contoh yang diinformasikan mengenai kategori dan subkategori, tapi organisasi harus menentukan pedoman dan praktik standar mana termasuk yang merupakan sektor khusus yang bekerja paling baik untuk kebutuhan mereka. Organisasi mengulangi langkah-langkah yang diperlukan untuk terus menilai dan peningkatan keamanan sibernya. Misalnya, organisasi mungkin menemukan bahwa pengulangan langkah audiens yang lebih sering meningkatkan kualitas penilaian risiko mereka untuk semakin banyak sehingga dapat memantau kemajuan melalui pembaruan berulang terhadap arus. Koordinasi implementasi framework. Kerangka kerja membantu memandu poin keputusan utama tentang kegiatan manajemen risiko melalui berbagai tingkat organisasi untuk mendukung manajemen risiko. Sekarang seperti yang Anda lihat dalam gambar itu menggambarkan seperti yang Anda ketahui, aliran umum informasi dan keputusan pada tingkat suatu organisasi. Tingkat yang dijalankan proses bisnis dan implementasi adalah operasi pelaksanaan, tingkat berkomunikasi, prioritas misi, sumber daya yang tersedia, dan toleransi risiko secara keseluruhan. Untuk tingkat proses bisnis atau proses menggunakan informasi sebagai masukan ke dalam proses manajemen risiko dan kemudian berkolaborasi dengan implementasi atau tingkat operasi untuk mengkomunikasikan kebutuhan bisnis dan membuat profil implementasi atau tingkat operasi mengkomunikasikan kemajuan implementasi profil ke tingkat bisnis menggunakan informasi ini untuk melakukan penilaian dampak selanjutnya. Manajemen tingkat bisnis melaporkan hasil penilaian dampak ke tingkat
eksekutif untuk menginformasikan keseluruhan proses manajemen risiko organisasi dan ke tingkat operasi implementasi untuk kesadaran akan dampak bisnis. Makasih. Sekian penjelasan kami tentang Cybersecurity Framework NIST. Bila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya.